Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan latihan kita, latihan ASPD 5.2. Berarti yang kita bahas adalah nomor 11 sampai 20 ya. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Anda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai. Nah, ini anak-anak ada timbangan A, timbangan B, timbangan C ya, nomor 11 ini. Timbangan A itu ada bola. Ada ini tabung tapi di sini disebutnya silinder. Kemudian di timbangan B, sebelah kiri ada silinder dan satu bola. Sebelah kanan ada kotak nyebutnya ya. Oke, di sebelah timbangan C, sebelah kiri kosong, sebelah kanan ada dua kotak dan satu bola. Nah, berdasarkan gambar ini, timbangan A dan timbangan B itu ya, itu keseimbangan sempurna. Susunan yang dapat memberikan keseimbangan sempurna pada timbangan C adalah, nah kalau ada seperti ini kita misalkan, misalkan seperti apa? Misalnya bola itu dengan X gitu ya. Jadi kita misalkan di sini bola itu kita misalkan dengan X. Kemudian silinder gitu. Itu kita misalkan dengan Y. Dan kotaknya kita misalkan dengan Z. Jadi kita akan mudah nanti ya. Ini dengan Z. Untuk timbangan yang pertama itu kalian tahu timbangan yang pertama itu ada 3 bola. Berarti 3X itu sama dengan 1 silinder. Oh, jadi nilai 1 silinder itu sama dengan 3 bola, gitu ya. Sekarang untuk timbangan ini yang timbangan A ya. Timbangan yang B, kalian tahu di sana ada 2Y. Gitu bukan? Ditambah 1X itu sama dengan 1Z. Nah, kita urusannya dengan timbangan C nih. Timbangan C di sini ya, nak, kecil-kecil karena takut tidak cukup. Timbangan C di sini ada tidak tahu di sana ya, tapi di sebelah kanan itu ada 2Z. Bukan 2 kotak ya. Ditambah X. Nah, ini Z-nya boleh dipisah nih. Jadi Z tambah Z tambah X gitu boleh ya. Terus Z-nya yang ini kita ganti dengan apa? Dengan 2Y tambah X. 2Y tambah X gitu. Ini Z yang ini ya. Oke. Terus tambah X. Nah, begitu. Atau kalau di X-nya tambah X berarti Z tambah 2Y tambah 2X. Adakah seperti itu? 1 kotak, 2 silinder, 2 bola ada? Oh, ada. Begitu ya. Sudah dapat tuh isinya. Tapi ini ada 16 bola, apakah betul? 3 silinder tambah 5 bola kok bisa salah gitu ya. 16 bola pasti salah ya. Kemudian 1 kotak, 1 silinder, 6 bola kok bisa salah? Nah, ini bisa kita uraikan dengan cara yang lain ya. 2Z ditambah X itu kita umpamakan 2Z-nya 2, Z-nya kita langsung ganti dengan 2Y tambah X begitu. Ya, ditambah X begitu ya nak ya. Ini si Z-nya diganti ini. Kemudian kita uraikan ini kali ini gitu ya nak ya. Jadi ada 4Y ditambah 2X ditambah X gitu ya. Jadi kalau mau dibuat ini maunya 3 silinder berarti 3Y ditambah Y gitu ya nak ya. Jadi kan 4Y kan, ini 3X. Oke, 3Y. Nah, Y-nya diganti dengan 3X bukan? Ya, nilai Y sama dengan 3X bukan di sini? Ya, berarti
di sini sama dengan 3Y ditambah 6X. Ya, harusnya kalau 3 silinder dengan 6 bola dong. Gitu ya, Nak? Oke. Jadi, ini salah. Kemudian kalau Y-nya yang ini 3Y, kita lanjutkan ya. Apakah betul jadi 16 bola? Oh ya, tentu saja salah ya. 3 Y-nya kita ganti dengan 3X begitu? Ya. 3 kali 3 9X dong. Ya, sini 6X. Oh, harusnya 15 bola, bukan 16. Gitu ya, Nak ya. Oke. Terus ini yang D kenapa salah? Kita lihat lagi saja di sini. Ya, kita ambil lagi timbangan C. Pada timbangan C ada 2Z ditambah X, bukan? Ya, 2Z tambah X. Nah, ini karena ini maunya satu kotak. Coba kalau satu kotak berarti di sini Z ditambah Z ditambah X ya. Kita ke sini saja, Nak. Itu berarti sama dengan Z. Lalu Z yang satu diganti nih. Nilai Z itu kan 2Y tambah X ya. Z yang ini kita ganti ini. Kemudian tambah X, tambah X. Begitu. Ini maunya satu kotak, satu silinder. Berarti Z ditambah Y ya. Kita pisah Y-nya, kemudian Y-nya kita ganti dong dengan apa? Y nilainya 3X. Ya, begitu. Jadi sama dengan Z ditambah Y ditambah 5X. Baiklah, harusnya 5 bola, bukan 6 bola, maka ini salah. Gitu ya, Nak? Oke, jadi jawabnya yang C. Bagaimana dengan nomor 11? Nah, ini memberikan keseimbangan sempurna pada C. Pernyataan yang salah. Berbeda dengan nomor 11 sebelumnya. Nomor 11 sebelumnya yang mana yang benar ya? Kalau yang 11 satunya mana yang salah? 15 bola betul? Ya, betul tadi ini ya, 15 bola. Betul. 3 silinder tambah 4 bola. 3 silinder tambah 4 bola. Oh, salah. Harusnya apa, Nak? Mana yang 3 silinder tadi? Ya, ini. Harusnya 3 silinder 6 bola ya. Ini salah dong. Ya, berarti sudah tahu jawabannya ya. Harusnya 6 bola. Kemudian satu kotak 8 bola. Ini ya, Nak, kita ambil yang ini juga boleh dilanjutkan. Itu kan Z ditambah Y ditambah 5X ya. Nah, ini Z ditambah 3X bukan? Ya, ditambah 5X. Jadi sama dengan Z ditambah 8X. Betul? Ya, betul ya. Kemudian satu kotak 2 silinder 2 bola. Ada satu kotak 2 silinder 2 bola, mana ada nggak ya? Oh, ada ini. Ini kita tadi sudah dapat ya. Oh, jadi jawabannya memang B. Lama ya pembahasannya ya. Tapi kamu paham ya, Nak? Baik, kita lanjutkan ke nomor 12. Nah, ini ada jembatan gantung terpanjang di dunia, itu miliknya negara Jepang nih, namanya Akashi Kaikyo ya, yang memiliki panjang 1991 meter. Jepang juga memiliki jembatan Shimotsui Straits ya. Jembatan Akashi Kaikyo itu memiliki panjang 111 meter, lebih panjang dari 2 kali panjang jembatan Shimotsui Straits. Nah, panjang jembatan Shimotsui Straits berapa ya? Nah, ini boleh nih, Nak, misalnya jembatan Akashi Kaikyo 1991 ya. Itu sama dengan ya ini 111 ditambah gitu ya, itu 2 kali panjang jembatan tadi itu, misalnya X itu ya, misalnya panjang jembatan Shimotsui Strait itu kita misalkan dengan X ya. Baik, jadi ini berarti
berarti kan dikurangi 111 begitu ya nak ya? Ya, berapa tuh? 0 ya, 8, 8, 1. Begitu kan nak? Oke, berarti 940 dong. Dibagi 2 kan? Ya, 940 ada? Ada nih. Baik anak-anak, yang nomor 12 nih. Jembatan gantung terpanjang tadi sudah ya. Ini yang diketahuinya jembatan Shimotsui Strait-nya 940 ya panjangnya. Kemudian jembatan Akashi Keiko memiliki panjang 2 kali panjang jembatan Shimotsui Strait ditambah 111. Berarti misalnya yang kita cari jembatan Akashinya ya. Jembatan Akashi itu 2 kali 940 kan? Ya, ditambah 111. Semoga paham ya nak. Kan 2 kali jembatan Shimotsui Strait ya. Jadi ini 1880 ditambah 111. Berarti 1991. Seperti itu? Bolak-balik? Iya, tapi semoga kalian dapat mengambil hikmahnya ya. Nah, ini anak-anak nomor 13. S itu isinya apa ya? Kan itu S adalah himpunan yang anggotanya X demikian hingga X itu kurang dari sama dengan 10 dan X bilangan asli, jadi isinya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai berapa? Ya, sampai 10 karena ini ada tanda sama dengan ya. Kemudian A isinya adalah bilangan ganjil, satunya ikut ya karena ada sama dengan 3, 5, 7, 9 seperti itu ya. Kemudian B isinya bagaimana? Ya, bilangan prima itu mulai dari 2 dong. 3, 5, 7 ya, karena kurang dari 9. Kalau diminta A kurang B, berarti himpunan A yang bukan anggota B. Jadi anggota himpunan A itu kan 1357, tapi bukan anggota B. Anggota B itu kan ada 3, 5, 7 ya. Berarti yang diambil adalah 1 dan 9. Nah, karena ini yang ditanyakan komplement, berarti ini kita bisa tulis begini, dikurungi, kemudian komplement. Komplement itu berarti anggota semesta yang bukan 1 dan 9. Anggota semesta kan ini ya nak ya, 1 sampai 10 ini. Nah, 1 dan 9 tidak ikut, berarti 2, 3, 5, 7. Nah, 2, 3, 4-nya tertinggal. 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya nggak boleh ikut ya. Karena 9 anggota ya A kurang B ya. Oke, sekarang jadi jawabnya yang mana nih? Ya, yang D. Kita lanjut nih nomor 13, yang satunya ya. Jadi S-nya sama ya nak ya, sama. Oke. B-nya bilangan ganjil sama, C-nya prima. Oh, sama ya. Tapi yang ditanyakan B kurangi A. Ya, berarti anggota B yang bukan anggota A. 357 itu anggota A, berarti isinya hanya 2 nih. Nah, karena yang ditanyakan komplement, berarti B kurang A dalam kurung komplement. Anggota S yang selain 2 yaitu 1, 3, 4, 5. Pokoknya 1 sampai 10 ya nak ya. Nah, kecuali 2. Seperti itu ada? Ya ada deh. Begitu ya nak, semoga paham tentang A kurang B, B kurang A, dan komplement ya. Lanjut. Nah, ini anak-anak nomor 14 itu kan tentang himpunan. Kalau tentang himpunan itu rumus andalan kita adalah S tambah I sama dengan L. S itu apa sih? S itu semesta ya, atau semuanya. Gitu. Kemudian I itu apa? I itu irisan. Terus L itu
L itu singkatan dari lainnya. Jadi kalau selain semesta dan irisan simpan di sebelah kanan gitu ya. Nah, ini hasil pendataan 34 siswa, berarti semestanya 34. Itu ditambah irisannya belum tahu ya. Diketahui atau tidak. Ini terdapat 28 siswa berkacamata. 28 ini bukan semesta, bukan irisan, jadi simpan di sini. Juga 23 simpan sini. Juga 4 ya, karena 4 itu tidak kan? Berarti bukan irisan, simpan sini. Oh, berarti yang kita cari irisan dong. Ini 34 ditambah I. Ini berapa yang dijumlahkan ya? Nah, kalau sudah dapat, nanti kita selesaikan. Ya, ini 55 ya nak ya. Kemudian irisannya berarti ya 55 dikurangi 34. Jadi irisannya adalah ini 1 ya nak ya. Jadi 21. Seperti itu. Kan yang ditanyakan banyak siswa berkacamata dan berdasi. Berarti irisannya ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini juga menggunakan SIL. Ya, coba aja ya. S tambah I sama dengan L. Berapa semuanya? 38. Oke. I-nya belum tahu. Ada 22 karena bukan irisan, bukan komplement, disimpan sini. Ada 24. 6 ini tidak suka, berarti di sini. Oh, kita masih cari I ini ya. 38 ditambah irisan sama dengan berapa itu nak? 22 tambah 24 tambah 6. Ya, betul. Dapatnya adalah 52. Kemudian I-nya sama dengan 52 dikurangi 38 bukan? Jadi irisannya adalah ya 4, ini 14 ya. Oke, irisannya 14. Tapi ini kok yang ditanyakan banyak siswa yang hanya gemar matematika. Sebenarnya kalau hanya gemar matematika itu jumlah gitu ya, jumlah siswa yang hanya gemar matematika ya nak ya. Matematika itu sebenarnya yang gemar matematikanya itu kan 22 nih. Jadi 22 dikurangi irisan saja. Ya, jadi 22 dikurangi 14. Berapa tuh? Ya, betul 8 ya kan? 8 isinya C. Kok bisa begitu sih, Bu? Ya, ini penjelasannya ya. Misalnya di sini ada sekelompok yang suka matematika dan olahraga ya. Ini dalam semesta pembicaraan yang menyukai pelajaran. Nah, yang suka dua-duanya berarti simpan sini ya, 14. Kemudian yang suka matematika itu 22, sudah ada 14 nih, jadi di sini 8. Yang suka olahraga ada 24, di sini sudah ada 14. Ya, berarti di sini 10. Terus yang 6 simpan mana ya? Di luar. Nah, ini kalau dijumlahkan 22 tambah 10 32 tambah 8 38 orang ya. Betul ya? Gitu. Jadi yang hanya gemar matematika ya tentu saja yang ini. Yang ini ya Ibu Arsir. Ya, yang 8 orang. Begitu, semoga paham ya. Nah, nomor 15 itu kan ada himpunan P dan himpunan Q. Isinya berbeda ya. Relasi dari himpunan P dan Q yang kurang dari, kemudian range-nya apa ya? Ya, kita buat saja di sini nak. P itu 3 4 5 ya. 3 4 5. Kita buat lingkaran begitu. Kemudian di sini adalah himpunan P. Kemudian di sini ada 3 5 7 9. Kenapa dibuat seperti itu toh, Bu? Ini supaya memudahkan kamu. Memudahkan kamu ya. Ini adalah Q gitu ya. Kalau kurang dari 3, itu kurang dari berapa? Ya, 3 kurang dari 5 bukan? 3 kurang dari 5, begitu ya nak ya. Tapi 3 juga kurang dari 7, Bu. Ya, 3 juga kurang dari 9. Bukan saja ya. 4 kurang dari 5. 4 kurang dari 7.
4 kurang dari 9 ya. 5 kurang dari 7, 5 kurang dari 9. Kok ruwet, Bu? Ya, enggak apa-apa ruwet, tapi kamu paham ya. 3 tidak dihubungkan apa-apa dengan P, bukan? Nah, jadi range-nya itu yang ini, Nak. Yang terhubung dengan P ya. Jadi anggota himpunan range adalah 5, 7, dan 9. Gitu. Ada? Ada ini B. Semoga paham ya, Nak. Baiklah. Sekarang ke nomor 15 selanjutnya. Ini himpunannya masih sama ya. 3, 4, 5. Itu adalah himpunan yang yang P. Baik, yang Q-nya 3, 5, 7, 9. Ini yang Q. Ini hubungannya lebih dari ya, lebih dari. Apakah 3 bisa lebih dari mana? Nggak bisa ya, 3 lebih dari 3 salah. 3 lebih dari 5 salah dong, 3 itu kurang dari ya. 4 bisa lebih dari mana? Oh ya, 4 bisa lebih dari 3. Gitu ya, Nak ya. Baik, ini 5 bisa lebih dari mana? Ya, 5 bisa lebih dari 3 juga. Sama. Apakah 5 bisa lebih dari 5? Nggak bisa ya. Jadi range-nya yang mana dong? Ya, range-nya yang terhubung dengan P hanya 3. Maka range-nya 3. Gitu ya. Semoga paham ya, Nak. Lanjut. Nah, ini tentang fungsi ya, Nak ya. Ada fungsi X itu memetakan yaitu AX tambah B. Begitu ya, Nak ya. Jadi kalau X-nya kita ganti dengan min 4, X-nya yang kita ganti ya, berarti A kali min 4 tambah B. Nah, ini kan min 4, 13, maka di sini 13-nya boleh. Jadi ini kalau mau dibuat begini, gitu, semoga paham ya. Sekarang ada lagi tuh F3. Berarti X ini diganti 3 ya, jadi A kali 3 tambah B. Ya, itu sama dengan F3 itu min 1. Jadi ini boleh ditulis 3A tambah B sama dengan min 1. Kemudian ini keduanya kita eliminasi ya, Nak. Kita tulis lagi di sini min 4A tambah B sama dengan 13. 3A tambah B sama dengan min 1. Mari kita kurangi. Kurang ya. Min 4 dikurangi 3. Oh, min 7 dong. B kurang B, 0. 13 dikurangi min 1. 13 tambah 1 ya, 14. Kalau begitu A-nya berapa? Ya, ini kedua ruas dibagi min 7 ya. Jadi kalau min 7 dibagi min 7, 1. 14 dibagi min 7, min 2. Oke. Sekarang kita tentukan nilai B-nya. Bagaimana menentukan nilai B? Ya, menentukan nilai B mudah saja, Nak. Ini substitusi ke salah satu ya. Misalnya kita ambil yang bawah deh. 3A tambah B sama dengan min 1 ya. 3A-nya min 2 tambah B sama dengan min 1. Jadi ini min 6 ya, Nak. Oke. Jadi B-nya adalah min 1 tambah 6. B-nya adalah 5. Kalau begitu yang ditanyakan adalah A tambah B ya. Ya, A-nya berapa? A-nya min 2. Min 2, B-nya berapa? 5. Jadi hasilnya 3 dong. Ya, ini jadi. Ini nanti dikira angka 1 ya. Dah, 3 ya, Nak. Ya, ini sama dengan 16 setelahnya nih. Kita tulis sama seperti itu ya. Fx sama dengan AX tambah B. Kemudian diketahui F2. F2 berarti A kali 2 ya. Kalau langsung 2A gitu semoga paham ya, Nak. Nah, F2 itu 6. Berarti sama dengan 6. Kemudian ada F negatif 5. Berarti A kali negatif 5 atau negatif 5A ya. Itu sama dengan 20. Baiklah, sama dengan gitu ya.
20. Ini langsung dieliminasi di sini. Boleh kan? Ya, jadinya ini 7A bukan? Ini jadi apa? Ya, ini jadi min 14, berarti A-nya min 2. Baiklah, A-nya min 2, kita ambil salah satu misalnya yang atas. Yang atas itu 2A tambah B sama dengan 6. Kemudian A-nya itu kan negatif 2 bukan? Ya, tambah B sama dengan 6. Jadi ini negatif 4 tambah B sama dengan 6. Jadi B sama dengan 6 tambah 4 dong. Iya, B-nya 10. Pertanyaannya adalah F2 berapa gitu, F-2 ya. Nah, ini kita boleh tulis lagi tuh. AX tambah B bukan? Ya, sekarang F-2. Berarti X-nya ini diganti min 2 ya. Tapi A-nya juga sudah tahu, jadi ini min 2 A-nya. X-nya juga min 2. Kemudian B-nya berapa? B-nya 10. Jadi ini positif 4 ya nak. Min 2 kali min 2 kan ini kali ya. Tambah 10. Berapa isinya? 14. Ada? Ada. Selanjutnya nomor 17. Ini nak, latihan ASPD 5.2. Negeri kanguru Australia itu memiliki peraturan perundang-undangan tentang kemiringan suatu jalan atau perlintasan. Kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Kalau untuk tempat parkir 0,25, untuk tangga suatu bangunan 0,875, dan untuk trotoar 0,32. Nah, gambar di samping menunjukkan serambi belakang sekolah. Sebuah jalan khusus bagi pengguna sepatu roda, kursi roda, akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun mulai dari bibir beranda tuh ini ya nak ya. Ini bibir beranda ini, itu akan dibangun ya supaya aman. Nah, kalau di sini 90, ini kan 90 ya nak ya. Kita cari ini lantai dasarnya, berarti dari sini sampai sini. Itu misalnya dengan X gitu ya nak ya. Kemiringan dulu ya, 90 per X itu tidak boleh lebih dari 0,15. Anggap sajalah 0,15 ya. Kita ambil yang itu yang pas. Nah, berarti X-nya itu sama dengan 90 dibagi 0,15 ya. Atau dikali 100 deh dua-duanya. Dibagi 15. Maka X dapatnya berapa nak? X? Ya, betul sekali nak. X-nya dapatnya 600 ya. Karena ini kan 6 toh nak? Ya. Kalau X-nya 600, jadi ini 600. Ini pasti siku-siku ya nak ya. Jadi 90 kuadrat ditambah 600 kuadrat. Ini misalnya panjangnya D nih. Maka D kuadrat. Seperti itu ya. Ini kalian tahu 81 nolnya 2 ya. Kalau yang ini jadinya dapatnya 360.000 ya. Gitu. Kan 36, nolnya ada 4. Oke. Gitu. Terus gimana? Ini dijumlahkan. Jumlahnya adalah ya 3 681 ya. Nolnya berarti tersisa 2. Oke. Ini adalah D kuadrat. Kemudian D-nya gimana? Akar dari ini. Akar dari 368100. Kalian boleh buka kalkulator ya. Jadi dapatnya adalah 606,7. Ya, ini sentimeter tentu saja ya. Nah, maunya dalam meter tuh. Jadi gimana? Ya, kalau dalam meter ini sampai sini ya, nak ya. Jadi 6,067. Ya, satuannya apa? Ya, tentu saja meter ya. Adakah isinya? Ada nih B. Begitu ya nak? Ya Nana, ini nomor 17 yang satunya ya. Apa bedanya dengan 17 yang barusan? Ya ini pada ini ya. Ini tadi kan 90.
Yang ini 75 ya, itu bedanya. Kalau kemiringannya tetap sama. Kalau untuk kursi roda itu 0,15 ya. Jadi 75 tegak per mendatarnya. Misalnya mendatarnya ini tidak tahu ya, misalnya Z gitu atau X lah, seperti sama seperti tadi ya, X. Nah, 75 per X itu harus 0,15. Jadi untuk menentukan X seperti tadi, 75 dibagi 0,15 ya nak. Baiklah, jadi X sama dengan ya 75 tambah 02 ya, per 15. Berapa tuh? Ya ini kan 5 ya nak ya. Oh 500 cm atau 5 meter. Di sini 500 gitu ya nak. Nah berarti 75 kuadrat pakai rumus Pythagoras ya. Teorema Pythagoras. Misalnya ini D seperti tadi. Ya jadi ini D kuadrat gitu ya. 75 kali 75 itu adalah berapa nak? Yang sudah menghitung? Ya ini boleh pakai kalkulator ya. 5625, kemudian ini tentu saja 25 nolnya 4 gitu ya nak ya. Nah itu D kuadrat. Sehingga kalau dijumlahkan ini 255, 625 kan? Ya itu D kuadrat. Ketika diakarkan ini dapatnya 505, ya 59 ya. Itu dalam senti. Kalau dalam meter berarti 5,05 saja ya. Ada kan? Ya, ini dalam meter. Jadi komanya pindah ke sini ya. Oke, dia ini jawabnya. Baiklah, ke nomor 18. Nah, nomor 18 yang disuruh menentukan adalah persamaan garis K, atau yang ini ya. Berarti kita tentukan dulu ini gradien yang ini berapa. Ini gradiennya tegaknya 3 ini ya nak ya. Ini tegaknya 3 per berapa mendatarnya? Ya mendatarnya yang ini. Mendatarnya 4. Miringnya kiri, oh negatif berarti ya. Oke, sekarang kita tentukan gradien garis K. Ya, gradien garis K itu kebalikan dari ini, jadi 4/3. Kemudian ini negatif berarti ini positif. Ini adalah gradien garis K ya. Nah, kita memiliki gradien garis K dan K itu melalui titik ini. Titik berapa ini? Ini adalah titik 2,0 bukan? Nah, ini yang jadi X1, Y1-nya. Terus rumusnya tentu saja rumus persamaan garis, begitu ya nak ya. Ini MK yang diambil. Ya, ini X dikurangi X1. Karena kita menentukan garis K, maka MK. Kemudian ini Y1-nya 0 ya nak. Kok ini Y2 sih? Y1 ya. MK-nya ya 4/3 tadi. Kemudian X dikurangi 0 ya. Oh bukan Bu, 2 ya, 2 maaf 2. Jadi ini Y sama dengan 4/3 X. Ini jadi 8/3 bukan? Ya. Adakah isinya? Sudah ada ya. Nah ini ternyata C jawabnya. Ini sama ya nak. Ini juga sama. Yang diminta adalah persamaan garis B ya. Kita tentukan dulu gradien garis A. Ya, gradien garis A adalah tegaknya 3, mendatarnya 4, bukan? Dan ini miring kiri jadi negatif. Sehingga yang B gradiennya ya kebalikan dari sana. Kebetulan sama ini ya nak ya. Oke, B itu melalui titik ini ya nak. Harus titik B, harus titik yang ini dong. Jadi ini berapa? 0,3. Nah ini yang jadi X1, Y1-nya. Gitu bukan? Ya, jadi Y kurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Nah, Y dikurangi 3 ya nak ya.
M-nya kita ambil yang ini 4/3. Kemudian X dikurangi 0. Begitu. Jadi kalau X dikurangi 0 ya X ya. Jadi ini 4/3 X. Jadi kalau Y sendirian di sini berarti 4/3 X tambah 3 dong ya. Ada isinya? Ada. Nah, kebetulan C juga. Semoga paham ya. Nah, ini adalah SPLDV ya. Jadi kalau kita tulis lagi soalnya di sini 3X dikurangi 5Y sama dengan 14. Kemudian 2X ditambah 4Y sama dengan negatif 20 kan. Kita samakan saja koefisien dari X ya. Berarti supaya sama KPK dari 2 dan 3 6 ya. Berarti ini supaya 6 kali 2. Ini supaya 6 kali 3 gitu. Kali 2 kali 2 kali 2. Yang bawah kali 3 kali 3 kali 3 ya. Jadinya kalau dikalikan 2 ini jadi 6X dikurangi 10Y sama dengan kali 2 28 bukan? Nah, ini kalau kali 3 ya ini 6X ditambah 12Y kali 3 ya min 60. Oke. Supaya 6X ini di 0 jadi dikurang ya nak ya. Oke, ini jadi min 10Y dikurangi 12Y. Jadinya min 22Y dong ya. Terus ini jadi tambah 60 ya nak. 22 tambah 60 jadi 88. Berarti Y-nya berapa? Kedua ruas dibagi min 22. Ya ini 1. 88 dibagi min 22. Ya min 4. Seperti itu. Jadi untuk menentukan nilai X misalnya kita ambil yang atas nih. Yang atas itu kan 3X dikurang 5Y sama dengan 14. Nah 3X dikurangi 5, Y-nya ganti negatif 4 bukan? Kan tadi sudah dapat. Itu sama dengan 14, berarti 3X ditambah 20 bukan? Ya berarti 3X-nya berapa tuh? Ya 14 dikurangi 20 saja. Jadi 3X sama dengan min 6 ya nak. Kalau 3X sama dengan min 6 berarti X-nya berapa? Ya X-nya kedua ruas dibagi 3 ya. X-nya 2. Yang ditanyakan apa sih? Ya itu himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya X, Y min 2, min 4. Ada ya nak? Ada C. Kita lanjut ke 19 satunya. Ya kita tulis lagi ya. 4P ditambah 3Q itu sama dengan negatif 4 bukan? Kemudian ada 3P dikurang 2Q sama dengan 14. Nah ini yang mau dieliminasi misalnya yang Q ya. Jadi ini kali 2, ini kali 3 bukan? Supaya sama-sama jadi 6 ya. Ini dikali 2 jadi 8P, kali 2 jadi 6Q, kali 2 jadi negatif 8. Kali 3 jadi 9P, kali 3 jadi 6Q, kali 3 berapa tuh? 12, 1, ya 42 ya. Oke, ini berarti ditambah atau dikurangi? Supaya jadi 0 sini, tambah ya. 9 tambah 8 ini jadi 17P, ini jadi 0. Ini kalau dijumlahkan jadinya 34, bukan? Ya, jadinya P-nya kedua ruas dibagi 17, P-nya 2, bukan? Ya, kalau P-nya 2 kita substitusi ke salah satu ini. Misalnya yang atas. 4P ditambah 3Q sama dengan negatif 4. Ya, P-nya diganti 2. Begitu. Jadinya berapa ya P-nya? Ini jadi 8 bukan? Ya, jadi ini berarti 3Q sama dengan negatif 4 dikurangi 8 ya. Jadi 3Q sama dengan negatif 12 tuh. Ya, jadi kedua ruas kita bagi 3 jadinya min 4. P-nya 2, Q-nya min 4. Tapi yang ditanyakan adalah P kurangi 3Q.
Iya, P-nya berapa? 2. 3 kali min 4. Jadi 2 kurang dari dikurangi negatif 12. Berarti 2 tambah 12. Iya. Ada isinya 14? Ada. Ya, silahkan diulang-ulang kalau belum paham ya. Nah, ini anak ada soal kok panjang sekali ya. Tapi nggak apa-apa lah pengetahuan ya. Sendratari Ramayana adalah seni pertunjukan yang cantik, mengagumkan dan sulit tertandingi. Pertunjukan ini mampu menyatukan ragam kesenian Jawa berupa tari, drama, dan musik dalam satu panggung dan satu momentum untuk menyuguhkan ya kisah Ramayana, epos legendaris karya Walmiki yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Nah, salah satu yang mempengaruhi keberhasilan pelestarian budaya adalah pengelolaan yang baik ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan tiket. Asri Hardianing adalah penanggung jawab penjualan tiket Sendratari Ramayana pada malam itu. Dia harus melaporkan data jumlah tiket masing-masing kelas yang terjual hari itu juga. Nah, jumlah tiket yang terjual untuk kelas spesial itu 38 lembar. Dan kelas 2 itu 176 lembar. Sedangkan data penjualan tiket kelas VIP dan kelas 1 itu masing-masing nggak tahu nih berarti ya. Hanya terdapat keterangan berikut. Jumlah tiket VIP dan kelas 1 terjual 120 buah. Dan jumlah uang yang didapat dari 2 tiket itu 31 juta. Nah, jumlah penjualan tiket VIP dan kelas 1 masing-masing berapa ya? Sehingga nanti Asri Hardianing itu bisa melaporkan itu ya, melaporkan. Baik anak-anak, jadi bagaimana ya penyelesaiannya? Nah, ini anak-anak misalnya yang VIP, kita misalkan X ya. Kemudian yang kelas 1 kita misalkan Y. Jadi X tambah Y itu sama dengan 120, bukan? Kan terjual 120 buah tiket ya. Nggak tahu X-nya berapa, VIP berapa, kelas 1 berapa, tapi jumlahnya 120 gitu ya. Kemudian uangnya ada 31 juta. VIP itu uang ini ya 375.000 ya tiketnya harganya. Yang kelas 1 200. Berarti di sini 375.000 kali jumlah X yang nggak tahu tadi ya jumlahnya. Kemudian yang kelas 1 itu 200.000 ya kali Y sama dengan 31 juta. Seperti itu ya nak. Ya ini semuanya dibagi 1000, bagi 1000, bagi 1000 begitu. Terus semua dibagi 25. Kalau ini dibagi 25, 375 dibagi 25, ini 15. Kemudian 200 dibagi 25 itu 8. Nah, 31.000 dibagi 25 itu 1240 ya. Jadi dapatnya 15X ditambah 8Y sama dengan 1240. Kemudian yang atas itu kita kalikan 8 misalnya ya. Supaya apa? Supaya bisa nanti dieliminasi ya. Jadi 8X ditambah berapa ini? 8Y tentu saja. Kemudian 120 kali 8 ya, 0. 8 kali 2 16, 1. 8 kali 1 8 tambah 1 9. Nah, ini sudah bisa dieliminasi ya, dikurangi. 15 kurangi 8 dong, jadinya 7X gitu. Kemudian ini dikurangi 0. Ini 8 kan? Ya. Ini 2. Oke, jadi 7X sama dengan 7X sama dengan 280. Berarti X-nya sama dengan dibagi 7 masing-masing ya 40. Terus kan jumlahnya 120 tuh X tambah Y ya. Jadi kalau X-nya 40 ditambah Y 120, jadi Y-nya berapa? Ya tentu saja Y-nya 80. 120 dikurangi 40 ya. Jadi jawabannya A.
Seperti itu, semoga kalian senang ya. Oke, yang ini nomor 21-nya bedanya apa nih? Ya, semua sama, ternyata bedanya ini 130. Jadi ditulisnya X tambah Y 130 ya. Kemudian harga tiketnya kan sama ya nak ya. Ya udah sama di sini 375.000 gitu ditambah ya ini X ya. Ditambah 200.000 Y sama dengan uangnya 33 ya. 33 ya, kalau yang tadi kan 31. Dibagi 1000 ya. Bagi 1000, kemudian ini dibagi 25. Ini dibagi 25 15 seperti tadi ya. Ini dibagi 25 8. Nah, 33.000 dibagi 25 ada yang sudah dapat? Ya, ini adalah 1.320 ya. Jadi 15X ditambah 8Y sama dengan 1.320. Kemudian yang atas kita kalikan 8 ya nak. Jadi 8X ditambah 8Y 130 kali 8 dong. Ya 1040. Sehingga ini kan dikurangi. Jadinya ini 7X sama dengan ya sama ini 280. Berarti X-nya ya X-nya 40 ya. Kemudian bagaimana dengan Y-nya? Kan itu X tambah Y 130 bukan? X-nya 40 tambah Y 130 berarti Y-nya tentu saja 90 ya. Jadi jawabnya adalah yang A. Ya anak-anak, ini sudah nomor yang terakhir. Baiklah, kita akhiri. Terima kasih kepada Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia Jaya ya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, dari mulut ke mulut lewat apapun ya, agar membantu mereka paham lebih baik juga. Nanti diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Anda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.